kakek Tarman ini memberikan klarifikasi di kantor polisi ya. Katanya ceknya hilang di kamar istri. Kalau memang hilang di kamar istri, siapa lagi yang nyuri? Nggak mungkin orang lain ya. Kasus pernikahan antara kakek Tarman asal Pacitan dan Sheila Arika kembali mencuri perhatian publik setelah mahar cek senilai 3 miliar rupiah yang dijanjikan ternyata berupa cek kosong. Dalam pemeriksaan di Polres Pacitan, Tarman mengakui bahwa sejak awal ia sudah mengetahui cek tersebut tidak memiliki dana. Cek itu disebutnya berasal dari seorang rekan lama yang dikenalnya sejak 7 tahun lalu saat masih berbisnis jual beli samurai. Dan sejak saat itu ia sudah tidak pernah lagi bertemu dengan orang tersebut. Meski sadar cek itu tidak bernilai, Tarman tetap menggunakannya sebagai simbol mahar pernikahan demi menjaga wibawa di hadapan keluarga mempelai wanita. Ia mengaku uang senilai 3 miliar rupiah itu akan disiapkan dari usaha lain yang belum cair saat hari pernikahan. Kini kasus ini viral di media sosial, memperlihatkan potret mengejutkan antara janji manis, cinta, dan simbol kemewahan yang berujung pada kekecewaan publik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Orang-orang ini tahu nggak sih sebenarnya kalau even pun cek itu hilang ya, bisa diblokir nomor ceknya itu, terus bikin lagi cek baru 3 miliar. Yang penting tuh bukan ceknya, yang penting tuh uangnya ada atau enggak, Mbah. Ini udah ketahuan bohong nih kayaknya, ngeles dah. Sifatnya pribadi kok dipublikasikan Tarmi kejadian yang pekok kejadian aku netizen apa kowe atau Tarmi. Oh, momen pernikahanmu karo maharmu itu wis dipublikasikan, berarti untuk umum siapapun boleh mengomentari ngono loh. Kok iso nek gak oleh dikomentari, gak oleh di utek-utek karo netizen iki serasa dipublikasikan ngono lho Tarmi. Kowe arep nuntut iki nuntut sapa? Nah lho, wajar netizen bertanya iki, ora menjustis bertanya. Lagian kowe karo Tarman ki urung buktekne sampai saiki iki urung nyairne cek kuwi. Ngono lho, wajar nek akeh sing meyakini kuwi palsu. Info nih Mbah Tarman, Mas. Oke lor, ini ada info Mbah Tarman yo. Mbah Tarman datang ke Polres untuk memenuhi panggilan ya bro. Dan di situ Mbah Tarman mengaku bahwa ceknya hilang. Tidak sampai segitu aja bro. Mbah Tarman ini terindikasi kena pasal berlapis ya bro. Dan apa ya, kalau di total hukumannya sampai 17 tahun dan denda maksimal 12 miliar bro. Pengakuan kakek Tarman di Pacitan, cek mahar 3 miliar hilang di kamar istri. Bohong. Wis lapa, ojo ngomong double, ojo goro-goro, ojo ngapusi kalau memang nggak ada ceknya, kalau memang ceknya palsu bilang. Jadi kakek Tarman ini memberikan klarifikasi di kantor polisi ya. Katanya ceknya hilang di kamar istri. Kalau memang hilang di kamar istri, siapa lagi yang nyuri? Nggak mungkin orang lain ya. Pasti ada di dalam rumah. Terus pengakuannya juga cek itu asli, dapat dari rekan bisnis samurai 7 tahun yang lalu katanya. Lah, waktu itu kalau memang bisnis samurai dapat cek dari rekan bisnisnya, ya udah langsung dicairkan, masukkan ke rekening sendiri. Kan bisa, kan gampang. Apa susahnya? 7 tahun nggak mungkin cek 7 tahun dibiarkan. Pasti orang itu akan mikir, cek ini kan cuma kertas biasa, nanti kalau dibiarkan hilang, terus habis itu kena air, rusak, gimana? Ya kan lebih baik dicairkan, duitnya bisa dimasukkan ke rekeningnya gitu. Ya Allah Pak, nipunya kurang pinter Pak, bohongnya kurang pinter Pak. Aduh, ya mudah-mudahan kasus-kasus seperti kakek Tarman ini menipu para gadis-gadis ini nggak ada lagi, cukup kakek Tarman saja. Gimana kira-kira nasib Sheila ya? Kecewa atau makin cinta? Komen. Jadi ini yang menjadi pelik ini, cek kosong itu beda dengan cek palsu. Kalau cek kosong itu dokumennya secara fisik adalah asli, ya. Kemudian rekeningnya tidak ada nilainya, saldonya nggak ada, fisiknya asli, itu namanya cek kosong. Kalau cek palsu itu dokumen
yang ditiru seolah-olah asli, sama seperti bikin sertifikat palsu, uang palsu, pita cukai palsu, materai palsu, ya, SIM palsu, yang tidak ada yang diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan, itu ya SIM palsu itu contohnya. Itu cek itu palsu, bukan kosong. Kalau kosong ceknya asli, saldonya kosong. Oke, saya ulangi lagi ya, diperjelas. Jadi biar publik juga paham lah, jangan dibuat berbelit-belit ya. Kemudian cek palsu adalah dokumen tiruan atau hasil pemalsuan, baik dari segi tanda tangan, identitas bank, nomor seri, materai, yang dibuat seolah-olah asli dengan maksud menipu atau memperoleh keuntungan. Nah, penipuan yang terjadi itu kan dipakai untuk transaksi itu, bisa untuk jual beli, bisa untuk pernikahan sehingga mendapatkan surat sah kan ya, kan ditulis tuh maharnya apa gitu kan. Nah, sehingga masuk dalam ranah tindak pidana KUHP 263. Cek kosong itu digunakan untuk menipu jika saldonya tidak ada, sedangkan cek palsu itu menipu dengan dokumen yang tidak sah. Tiruan palsu 263 dipakai transaksi 378, ngoten loh, bukan cek kosong. Nah, yang paling jelas ini palsunya terletak di mana? Katanya 7 tahun, tapi kok ini cetak bukunya di tahun 2025. Terus lagi kan banyak sekali kan, materinya palsu, nomor rekeningnya palsu, tanda tangannya palsu, stempelnya perusahaan palsu, nomornya juga palsu. Banyak sekali indikator yang memang menunjukkan ini palsu. Mana kantornya palsu lagi, mana di print di kertas HPS lagi. Apa yang bisa menunjukkan keaslian dari ini? Perjelas lagi nih, bukan cek kosong, cek palsu. Lur, info jangan angut kata lencong metu kobol wite mak cepuk. Tenan jan sik monga-monga. Beritanya apa Kang? Berhubung lama tak jumpa, akhirnya hari ini muncul juga ya idola kita. Siapa dia? Mbah Tarman tentunya. Di mana? Di Polres Pacitan. Nih yang penuhi panggilan penyidik Polres Pacitan. Tarman mengaku cek 3 miliar hilang. Oh hilang lur, ceknya hilang. Tidak apa-apa, yang penting kan istrinya terima, ya monggo, ya monggo. Memang secara logika, ngomong logika loh ya, kalau sampai uang cek 3 miliar hilang, kalau orang biasa loh ya, orang biasa itu kayaknya nggak doyan mangan 7 bulan 7 malam nggak doyan makan. Jangankan itu 3 miliar, 100.000, 50.000, 10.000 kalau hilang mikirnya bisa seminggu. Beda sama yang disodakohkan, diberikan, itu beda karena ikhlas. Kalau hilang itu mumetnya bukan kepalang, tapi beda cerita dengan Mbah Tarman. Mungkin masih banyak simpenan, hilang 3 miliar di tabungan masih bermiliar-miliar, orang ada kok. Ya mungkin honeymoonnya udah selesai, akhirnya memenuhi panggilan penyidik Polres Pacitan ini kan Mbah Tarman. Ya ini mungkin pendamping tim kuasa hukumnya ini mungkin ya. Ini Mbah Tarman ya, dengan tenang menyampaikan bahasanya mungkin ya, ceknya hilang Pak. Yo ngono ya. Ya. Infonya hangat toh. Hangat melocot. Soalnya apa? Kalau ndak hangat, kalau sampai dingin itu kopleh kuret. Yang kuret perlu kehangatan. Makanya selalu hangat info, hangat cepuk. Bener ya. Wes, Mbah Tarman menyampaikan ceknya hilang. Wes, ya, wes bojone terima, ya mau apa? Kan ngono. Semoga-moga habis ceknya hilang 3 miliar, masih ada tabungan 10 miliar di bank, sehingga untuk mencukupi kebutuhan istrinya tercinta Erika Pacitan bersama keluarga bisa berbahagia lahir batin tentunya. Kita netizen hanya bisa mendoakan semoga yang terbaik untuk Le Tarman. Oke, infonya ya lor, bangga banget. Halo Pak Tarman, sehat toh? Semoga sehat lah.